Shalom, selamat pagi keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Mari kita akan menghayati firman Tuhan dalam rangka hari kenaikan Tuhan ke sorga di hari ini. Dengan semua anggota keluarga, kita mempersiapkan hati dengan rasa sukacita, rasa gembira, sekalipun di tengah keadaan yang kita sedang perjuangkan sampai hari ini. Kita mohon Roh Kudus membimbing kita di saat kita akan membaca Alkitab ini, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Kami siap memberi diri untuk Roh Kudus tuntun, sehingga firman Tuhan boleh senantiasa memberikan kami kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan sampai hari ini dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan di hari kenaikan Tuhan ke sorga di hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Hanya 4 ayat saja. Saya mempunyai cukup waktu untuk membacakan ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 ini dalam Sabda Bina Umat diberi tema berpisah untuk berjumpa kembali. Berpisah untuk berjumpa kembali. Ini tema yang mungkin kalimatnya sangat berbeda dengan sebuah kenyataan bahwa di mana ada perjumpaan, pasti suatu saat akan ada perpisahan. Tetapi tema ini mengatakan sebaliknya, berpisah untuk berjumpa kembali. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, untuk menjawab tema ini, kita akan menggali Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Kalau bicara tentang tema berpisah untuk berjumpa kembali, yang namanya ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Dan pasti suasananya penuh dengan kesedihan, karena tidak akan berjumpa lagi. Tetapi jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus, bagaimana untuk memahami tema ini, berpisah untuk berjumpa kembali. Kita mulai melihat di ayat yang ke-50 dan 51 berkata seperti ini. Saya baca ulang. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dalam 2 ayat ini, ayat 50 dan 51, bagaimana para murid diberi berkat oleh Yesus Kristus. Ketika mereka akan berpisah antara Tuhan Yesus dan para muridnya, Yesus memberi berkat kepada para muridnya.
Lihat kalimat yang dikatakan, dan memberkati mereka. Ia sedang memberkati mereka. Ini terjadi sebelum Yesus meninggalkan para murid. Sebelum Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kalau Dr. Lukas, Yesus memberkati para murid. Kata memberkati itu punya makna ada penyertaan. Ketika Yesus memberkati para murid, itu berarti ada penyertaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Penyertaannya itu berarti Yesus berada bersama-sama dengan para murid. Sekalipun dia terangkat ke surga, ia berpisah dari mereka, tetapi ketika Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati para muridnya, itu berarti penyertaan Yesus tetap atas mereka. Yesus tetap bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itulah yang dikatakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, Tuhan berjanji, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ketika Yesus memberkati mereka, itu berarti penyertaan Yesus juga tetap atas mereka. Sang Immanuel itu tetap menyertai para murid sampai akhir zaman. Rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, kalau Allah tetap menyertai, kalau Yesus tetap menyertai para muridnya, itu berarti bahwa Yesus tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Mari kita bersama-sama dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Arti ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita ikuti adalah Tuhan yang tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang mengikuti Dia sebagai muridnya, Dia adalah Allah, Tuhan yang tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Artinya, Yesus tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan kita harus meyakini itu. Kita harus percaya bahwa penyertaan Allah tetap atas kita. Dan Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini dan selama-lamanya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Cintanya tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita harus meyakini itu. Harus mengimani itu. Dengan keyakinan yang penuh. Yesus tidak pernah berubah. Apapun kondisi kita, situasi kita,
di mana sampai saat ini kita masih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19, kita tetap punya keyakinan Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak pernah berubah. Tuhan yang naik ke sorga itu di hari ini tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia selalu setia menyertai kita. Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus sungguh-sungguh meyakini itu, mengaminkan itu, mengimani itu. Supaya dengan demikian, tantangan yang berat di tahun 2020 ini, kita mampu hadapi, kita mampu melewati, karena kita punya keyakinan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang kedua, rumah tangga Kristen yang diberkati Tuhan, mari kita baca, renungkan di ayat yang ke-52. Ayat ini berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini kalau mau ditafsirkan dengan logika kita, bagaimana mungkin, bagaimana bisa ketika para murid berpisah dari Yesus, mereka kembali ke Yerusalem, tetapi kembali dengan bersukacita, kata Dr. Lukas. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan mengeluh, bukan dengan amarah, bukan dengan kejengkelan. Tapi para murid mengalami sukacita yang luar biasa. Kata Lukas, dengan sangat bersukacita. Ini aneh. Bagaimana mereka mengalami perpisahan dengan Yesus gurunya, tetapi mereka mengalami sukacita. Ketika berpisah dengan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang menyebabkan sampai mereka mengalami keadaan sangat bersukacita seperti itu? Rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Jawabannya adalah, kalau para murid kembali pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, itu karena ada yang namanya pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapan itulah yang memberikan motivasi, spirit, semangat para murid mengalami sukacita itu. Karena mereka punya pengharapan dalam Tuhan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah menanti dengan sabar dan percaya kepada Tuhan. Menanti, menunggu dengan sabar dan percaya kepada Tuhan. Itulah arti kata pengharapan itu. Mari saya beri contoh-contoh. Ada dua orang tokoh dalam Alkitab. Mereka mempunyai sebuah pengharapan yang luar biasa. Dengan sikap menanti dengan sabar. Kita coba lihat cerita tentang Nuh. Berapa tahun Nuh membangun Batra itu? Berapa lama Nuh membangun Batra itu sebelum air bah itu turun? Nuh membangun Batra itu selama 100 tahun. Lihat Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Nuh membangun Batra itu selama 100 tahun. 1 abad. Baru kemudian air bah itu turun di bumi. 100 tahun. Ini membutuhkan kesabaran.
Nuh menanti dengan sabar dan percaya kepada Allah bahwa apa yang Allah katakan itu, air bah akan turun, itu akan terjadi. Karena dia percaya, dia menunggu dengan sabar, dengan mempersiapkan batra itu selama 100 tahun. Yang kedua, Abraham mempunyai anak, menantikan Ishak lahir setelah 25 tahun. Allah menjanjikan kepada Abraham akan mempunyai keturunan. Dan janji itu digenapi oleh Allah kepada Abraham selama 25 tahun. Baru kemudian Ishak lahir. Menunggu 25 tahun. Baru Ishak itu hadir di tengah keluarga Abraham. Ini juga pasti membutuhkan yang namanya kesabaran. Karena sabar, Abraham juga percaya kepada Tuhan. Dia tunggu itu, penggenapan janji Tuhan, dan digenapi, walaupun harus menanti selama 25 tahun. Tuhan janjikan kepada Abraham ketika Abraham berusia 75 tahun. Dan anak itu hadir ketika Abraham berusia 100 tahun. Yang ketiga, bangsa Israel. Berapa tahun, berapa lama baru kembali ke Yerusalem? 70 tahun. 70 tahun baru mereka kembali ke Yerusalem. Itu juga membutuhkan kesabaran. Menanti sampai 70 tahun baru digenapi. Itulah makna kata pengharapan. Menanti dengan sabar. Butuh kesabaran. Nuh, Abraham, dan bangsa Israel dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai spiritualitas yang luar biasa. Baru mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka masing-masing. Butuh kesabaran. Dan Tuhanlah yang menentukan waktu itu. Mengapa Nuh harus bangun batra itu selama 100 tahun? Baru kemudian air bah itu turun. Itu kehendak Tuhan. Waktu Tuhan. Mengapa Abraham baru punya anak pasca janji itu? 25 tahun ke depan. Itu waktu Tuhan. Mengapa umatnya kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun? Itu waktu Tuhan. Kata pengharapan dalam perjanjian baru berarti menanti dengan gembira dan penuh keyakinan kepada Tuhan. Itu kata pengharapan. Menanti dengan gembira dan penuh keyakinan kepada Tuhan. Inilah kata dari bahasa Yunani, artinya elpis. Dan itu dialami oleh para murid yang pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Pertanyaannya, apa dasar keyakinan dan pengharapan seperti itu yang membuat para murid sangat bersukacita, sangat gembira dalam pengharapan kepada Tuhan? Atau apa dasar pengharapan itu sesungguhnya? Mari kita bersama-sama di dalam
Pertama Timotius pasal 1 ayat yang pertama. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 1 ayat yang pertama berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Ada kalimat, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Maksudnya adalah dalam Yesus Kristus memberikan pengharapan yang pasti tentang keselamatan. Itu esensi pengharapan. Pengharapan yang pasti tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Pasti. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ada kepastian tentang keselamatan itu, tentang masa depan itu. Dan karena itu, rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, dalam rangka kenaikan Tuhan ke sorga di hari ini, di saat kita bergumul untuk tetap sehat, untuk tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari bersama-sama jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa yang pertama, Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Sang Immanuel, Yesus Kristus, yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti tentang keselamatan itu. Sehingga sekalipun hari ini, pada masa-masa ini, kita sedang menderita karena perjuangan melawan COVID-19. Tapi harus kita punya pengharapan, percaya kepada Tuhan, bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Kristus berikan bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Karena itu, tetaplah semangat, tetap sukacita dalam Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Yakinlah akan hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk semua keluarga. Jaga kesehatan. Tuhan akan senantiasa terus bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin.